Ayyuhal ikhwah, a'azakumullah, kepada kaum muslimin dan muslimat yang hadir yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan kepada kaum muslimin dan muslimat pendengar dan pemirsa TV Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan berkaitan dengan kematian. Kematian merupakan satu kepastian, dan ayatnya dalam Al-Quran Allah sebut berapa kali, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti akan mati. Setiap orang pasti akan mati, siapapun dia orangnya, sehebat apapun, sekuat apapun, atau dia punya kekuatan atau penjagaan, atau dia penguasa atau pejabat atau siapa saja, pasti mati. Pasti. Kalau memang sudah datang ajalnya, tidak bisa dimundurkan. Dan umumnya manusia takut dengan kematian dan lari dari kematian. Tapi tetap mati itu pasti akan menjemput dia. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Dalam surah Al-Jum'ah. Katakanlah, sungguhnya kematian yang kalian lari dari kematian itu, kalian pasti akan menjumpainya, pasti. Dan dimanapun orang itu berada, sekuat apapun penjagaannya, sehebat apapun benteng yang dia buat, tetap pasti mati. Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyada, dalam surah An-Nisa. Di mana saja kalian berada, pasti mati itu akan menjemput kalian, meskipun kalian berada di benteng-benteng yang kokoh. Seorang mukmin wajib meyakini ini. Seorang mukminah wajib meyakini bahwa kita semua pasti akan mati, cepat atau lambat. Kalau jatah rezeki kita sudah habis, ya pasti mati. Dan maha adilnya Allah Ta'ala, Allah nggak akan mencabut nyawa seseorang sampai jatah. Jadi Allah ciptakan makhluk ini, Allah berikan rezeki semuanya. Allah Khaliq, Allah Raziq. Allah yang mencipta, Allah berikan rezeki. Ketika jatah rezekinya habis, datang kematian itu. Dan kematian datang, apakah dalam kondisi dia sehat atau sakit atau kondisi apa aja, pasti kematian akan datang. Makanya seorang mukmin dia wajib meyakini ini. Kalau sudah yakin bahwa kematian itu pasti, maka kita harus banyak melakukan amal-amal soleh. Itu harus kita ingat. Banyak bertaubat kepada Allah. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat al-maut." Perbanyaklah mengingat pemotong, yaitu mati. Perbanyak mengingat pemotong kelezatan, yaitu mati. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Di antara manfaat mengingat kematian, orang itu akan berusaha untuk menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian yang kedua, dia akan selalu bertaubat kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, dia akan mempersiapkan bekal dengan melakukan amal-amal soleh sebanyak-banyaknya. Dia akan berlomba-lomba untuk berbuat kebajikan. Dia tidak akan menunda amal-amal soleh yang bisa dikerjakan sekarang atau hari ini. Dia tidak menunda.
Kalau dia sudah tahu bahwa kematian itu pasti akan datang, maka dia tidak menunda amal soleh yang bisa dikerjakan sekarang atau hari ini. Kemudian diantara manfaatnya lagi, dia akan menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk hal yang bermanfaat dan ibadah kepada Allah. Akan gunakan waktunya untuk melakukan yang bermanfaat dan ibadah kepada Allah. Di antara manfaatnya lagi, dia tidak akan tamak kepada dunia. Dia tidak akan tamak kepada dunia. Kemudian juga dia merasa cukup dan puas dengan karunia Allah. Dia merasa cukup dan puas dengan karunia Allah. Kemudian dia selalu bersyukur dan bersabar atas takdir Allah. Syukur atas semua nikmat dan sabar atas takdir Allah yang pahit. Di antara manfaatnya lagi, dia tidak akan berlomba-lomba dalam mengejar dunia. Dia tidak akan berlomba-lomba. Dia tidak terlalu bergembira dengan apa yang ada. Dia tidak terlalu bersedih dengan apa yang luput. Dia tidak hasad, tidak dengki kepada orang lain, karena Allah sudah berikan semua masing-masing. Dan dia selalu takut dan harap hanya kepada Allah. Selalu takut dan harap hanya kepada Allah. Dan yang lainnya dari faedah kita mengingat mati, ada satu hadis diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ketika aku sedang bersama Rasulullah SAW, kemudian datang seorang laki-laki Ansar. Lalu laki-laki itu mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Kemudian laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Faqala ahsanum khuluqa. Qala fa ayyul mu'minina akyas? Qala aktharuhum lil mauti dzikran wa ahsanum lima ba'dahu isti'dadan. Ulaikal akyas. Jadi ada seorang Ansar bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Siapakah orang mukmin yang paling utama? Maka Nabi menjawab SAW, "Ahsanum khuluqa." Itu orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian dia berkata lagi, "Ayyul mu'minina akyas?" Siapakah orang mukmin yang cerdas? Orang mukmin yang pintar, orang mukmin yang jenius. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, "Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akyas." Orang yang mukmin yang pintar, orang mukmin yang cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Dan yang paling baik persiapannya untuk menghadapi apa yang terjadi setelahnya. Mereka itulah orang-orang yang paling cerdas. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya dan At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang ketiga. Jadi disebutkan bahwa orang yang pintar, orang yang cerdas adalah orang yang banyak mengingat kematian. Menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jawaban Rasulullah. Jadi ketika ada orang ditanya siapa orang yang pintar, orang yang banyak ingat mati. Sebab dengan ingat mati dia akan terus melakukan introspeksi kepada dirinya. Dia akan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Dia akan selalu bertaubat kepada Allah. Dia akan berusaha mengerjakan amal-amal soleh dengan segera. Seperti yang sudah kita bahas pada pekan yang lalu, bahwa para nabi dan para rasul yusari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam berbuat kebajikan, enggak menunda. Dan juga tidak tamak kepada dunia.
Kalau kita lihat orang-orang ini berlomba-lomba pada dunia, mengejar dunia, sibuk dengan dunia. Ini orang bodoh. Menurut siapa? Rasulullah SAW. Sibuk dengan kerja, sibuk dengan dagang, sibuk dengan usaha terus dari pagi sampai malam terus seperti itu. Bahkan dia mengejar bagaimana supaya jadi pejabat. Padahal umurnya sudah di atas 50. Ada yang di atas 60. Dia nggak ingat mati itu. Ini orang-orang bodoh. Orang pintar, orang yang ingat kepada kematian. Orang yang berusaha mempersiapkan bekal untuk mati, melakukan amal-amal soleh karena Allah dan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Itu orang yang pintar. Jadi seorang mukmin harus terus ingat kematian. Yang menyuruh untuk memperbanyak ingat kematian siapa? Rasulullah SAW. Rasulullah memperbanyak ingat kematian.